istilah zero defect. Zero defect ini artinya penyimpangan minimal gitu ya. Kalau dalam dunia manajemen quality biasanya perusahaan-perusahaan yang zero defect itu model Mercy, Jaguar, Ferrari, BMW gitu ya. Karena produknya excellent, bagus banget gitu ya. Sehingga mereka dikatakan penyimpangannya minimal gitu ya. Dalam manajemen quality itu kita kenal juga ada yang disebut dengan zero defect process, Pak. Ya. Jadi kalau sebuah perusahaan itu persen goods-nya itu sampai 99,9997%, maka dia disebut perusahaan world class, disebut dengan perusahaan kelas internasional. Jadi makin kecil persen goods-nya, ya perlakuan baiknya makin kecil gitu, makin tidak kompetitif gitu, ya. Jadi ini berlaku dalam dunia kerja, dalam dunia manajemen quality ya. Jadi selalu lah kalau kita lihat bahwa oh kenapa ini perusahaannya world class ya, soalnya keren banget, soalnya enak banget gitu ya, perusahaannya tuh excellent banget gitu, maka disebutnya world class ya gitu ya. Nah ini menarik Pak di perusahaan-perusahaan itu ya. Bahkan kalau dalam dunia penerbangan itu kita juga tahu ya, bahwa kalau misalnya pilotnya landingnya nggak presisi gitu, ada dua kemungkinan. Pertama, pesawatnya masuk hanggar, yang kedua pilotnya di coaching ulang gitu. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan gitu ya. Jadi ini mah sesuatu yang biasa aja ya. Nah untuk mencapai yang namanya zero defect itu dikembangkanlah quality standar yang macam-macam, ada SOP, ada KPI, ada job desk lah, pokoknya macam-macam lah. Bapak-bapak paling jago lah kalau gini waktu zaman kerja dulu gitu ya. Sengaja saya sampaikan ini buat ingat-ingat lagi aja, oh iya gitu ya konsepnya gitu ya. Ada safety standarnya juga ya, ada pengamanan dan sebagainya ya. Nah ternyata bapak-bapak dalam dunia manajemen quality itu bukan sekedar meletakkan zero defect, bukan sekedar meletakkan safety standar, tapi ada konsekuensi. Kalau misalnya itu tidak diikuti, maka disebut dengan defect effect. Gitu ya. Saya kebetulan pernah dulu ngisi training cukup lama di Mondelez. Ya. Waktu saya masih muda, ya. Kalau sekarang sudah ketuaan, jadi udah nggak kepake oleh perusahaan gitu. Ya, sebenarnya karena sederhana aja kan terjadi menyimpang dari SOP, akhirnya terjadi kegagalan produk. Coba bayangkan. Ini kan kayak sederhana, tapi kan kalau ini satu line kerugiannya berapa miliar. Ya, kayak sederhana gitu ya. Ada gembung kejunya, ada melted, ada kemudian jadi brownies dia. Kalau bahasa mereka ada yang jadi nolek istilahnya gitu ya, karena bentuknya ini nggak bagus. Sebenarnya karena penyimpangan. Gitu. Jadi ketika orang meletakkan konsep zero defect, ya, lalu kemudian diletakkan standar-standar untuk mencapai zero defect itu, lalu dilanggar, ya, ditabrak itu bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ada defect efeknya, ada kegagalan produk. Kegagalan produk itu harus ditebus, ya, nggak sederhana mahal. Ini harus dibuat, ya, gitu ya. Atau kalau standarnya dipakai ya begini nih Pak ya. Dulu saya suka ke Tanjung Jabung Pak, di Jambi itu Pak ada Petrocina di sana. Saya suka ke sana, coaching karyawannya gitu ya. Ternyata luar biasa persoalan-persoalan dunia kerja kita itu ya, karena standarnya nggak dipakai ya. Kan para pekerja kita tuh budgetnya dari Banten Pak. Lalu nanti gedung lantai 10 juga nggak pakai pengaman Pak. Jadi kalau jatuh tuh langsung terbang memang karyawan ini kita tuh SDM kita tuh ya Pak ya. Jadi langsung hilang gitu. Kalau coba aja Bapak lihat orang kerja tower tinggi gitu ya Pak ya, itu nggak pakai pengaman sama sekali kalau orang Indonesia, karena nggak enak kalau pakai pengaman gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung ngapung ya Pak. Kita juga Superman gitu. Ya. Nah kalau itu nggak dipakai resikonya tuh luar biasa gitu ya. Banyak sekali resiko-resikonya ya. Nah, pasti ibu-ibu bertanya ngapain sih nyampein gitu pagi-pagi gitu, gunanya buat apa sih nyampein kayak gini gitu. Ternyata bapak-bapak kalau kita bicara Islam juga mengenal penyimpangan minimal itu ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi dalam Islam ternyata konsep yang disebut dengan penyimpangan minimal itu dikenal juga gitu. Ketika Allah menyatakan wa may ya'mal, siapapun gitu yang beramal mithqala dzarrah, semisal zarah. Zarah itu kan kemudian dikatakan sebagai zat yang terkecil gitu ya. Ya. Khair, kebaikan, ya roh, dia akan lihat hasilnya. Gitu. Ya, jadi kalau tadi misalnya orang melakukan penyimpangan, pasti dia akan lihat hasilnya. Tapi kalau orang melakukan kebaikan, persentasenya makin banyak, dia juga akan lihat hasilnya. Karena itu dorongannya dalam Islam kita juga yang penyimpangannya harusnya minimal gitu. Yang sebanyak-banyaknya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makin kita taat pada Allah, makin berkelas kita. Makanya kita disebutnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita tuh disebutnya kamu adalah umat yang terbaik, khair gitu. Ukhrijat linnas yang Allah turunkan bagi manusia gitu. Ya. Karena itu orang mengatakan bahwa kita tuh manusia kelas internasional, world class, karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas gitu. Bagi manusia gitu. Jadi bagi seluruh manusia di bumi ini, umat-umat itu yang paling terbaik itu adalah umatnya Muhammad, kaum muslimin. Makanya digelarnya dengan khair gitu. Beda nanti dengan Bani Israel, Pak. Kalau Bani Israel itu dikatakan ani faddaltukum alal alamin. Aku muliakan kamu, aku lebihkan kamu dari kebanyakan manusia di muka bumi. Jadi afdal, ya, lebih baik. Lebih baik itu tidak selalu khair kan gitu. Ya. Karena itu para ahli tafsir mengatakan Bani Israel itu dikatakan oleh Allah wa anni faddaltukum alal alamin gitu ya. Kami lebihkan kamu dari apa? Dari fisik itu dilebihkan, dari finansial dilebihkan, dari kecerdasan dilebihkan. Ya. Kalau kita bicara Bani Israel itu adalah keturunan Yahudi gitu, maka hari ini kita bisa menyaksikan gitu bagaimana mereka secara fisik jauh lebih bagus dari kita gitu. Ya. Mereka lebih cantik-cantik, lebih ganteng-ganteng, fisiknya lebih tinggi-tinggi kan gitu ya. Dan mereka lebih cerdas, lebih lepas dari soal politik. Semua penerima hadiah Nobel itu keturunan Yahudi gitu. Ya. Dan mereka juga secara finansial bagus gitu. Makanya ada buku judulnya Yahudi Menggenggam Dunia gitu. Ya. Tapi mereka tidak dipredikatkan khair gitu oleh Allah. Mereka hanya dipredikatkan fisiknya yang keren tuh gitu. Ya. Tapi kalau kita kaum muslimin disebutnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang khair, yang kualitasnya terbaik gitu. Ya, ada kata-kata khairnya yang Allah turunkan bagi umat manusia. Gitu. Ya, jadi Bapak-bapak, ya, kalau di dunia manajemen quality itu ada istilah zero defect ya dengan semua persoalannya gitu, maka dalam Islam kita kenal istilah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, semakin kita persen goods-nya tinggi, maka semakin berkualitas kita gitu. Tapi dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat semisal zarah saja syar, keburukan, maka ya roh dia pasti akan lihat hasil dari keburukannya itu. Nah, inilah yang menarik dalam Islam. Ternyata kita juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin penilaian Allah ini salah gitu. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini Allah mengingatkan innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yazlimun. Allah tuh nggak pernah menzolimi manusia sama sekali gitu. Ya, tapi manusialah yang menzolimi dirinya sendiri dengan jalan apa? Dengan jalan melakukan banyak penyimpangan dalam hidupnya gitu. Dan itu yang akan jadikan hidupnya tuh sengsara gitu. Ya, sengsara ini bukan berarti secara finansial ya Pak ya. Jadi bukan berarti bahwa oh, kalau gitu orang kaya teh berarti hebat dong, enggak juga gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara
dia turun kualitas khairnya gitu. Ya, dengan melakukan banyak penyimpangan itu, dan itu akan mengakibatkan banyak persoalan dalam hidupnya gitu. Ya, karena itu Bapak-bapak rahimakumullah, Islam itu memang datang dengan standar-standar untuk diikuti. Jadi kalau dalam perusahaan ada KPI, ada SOP, ada job desk gitu ya. Dalam Islam kan sama. Islam punya standar-standar itu untuk diikuti gitu. Ya, jadi diturunkan oleh Allah Islam itu untuk menjadi standar bagi tiap segala sesuatu dalam hidup manusia gitu. Sehingga dikatakan qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Sungguh telah kami datangkan, kata Allah, bagi kamu apa basairu. Basairu itu standar-standar pandangan gitu mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Istimewanya Islam itu standar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi nanti kalau bapak-bapak hendak membandingkan misalnya gitu ya, filsafat dengan Islam. Ya, salah satu yang membedakan apa? Filsafat itu kata-kata bijak tapi bersumber dari manusia gitu. Standar kebenarannya nggak ada gitu. Sementara kalau Islam dia datang dari Allah Subhanahu wa taala yang standar kebenarannya jelas gitu. Ya. Kebayang ya gitu. Dan istimewanya lagi apa? Islam itu runut, rinci, detil dia gitu. Jadi dia nggak membiarkan misalnya berbuat baiklah gitu. Ya berbuat baiknya apa gitu. Islam menurunkan standar berbuat baik itu sampai tingkat detil gitu. Kalau filsafat kan cuma yang penting orang mah bager gitu. Ya tapi apa bager itu gitu. Nah, Islam datang makanya disebut basair ya. Nah, cuman ada risiko faman absara falinafsihi. Orang yang mau memandangnya menggunakan Islam sebagai standarnya falinafsihi, maka kebaikan untuk dirinya. Wa man amiya, tapi siapa yang buta tidak menjadikannya sebagai standar hidupnya fa'alaiha, kerugian bagi dirinya. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan aku enggak menjaga kamu, kata Rasulullah. Tugas Rasulullah menyampaikan risalah dan sudah sempurna sampainya kepada kita. Tinggal mau diikuti nggak standar-standar. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah ya, kalau kita bicara tentang Islam maka dia selalu bicara tentang standar-standar. Ya, misalnya gini Pak, standar tentang akidah. Ya, kan sederhana aja. Ya, Allah turunkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti keluar dari standar itu kan menyimpang artinya gitu. Sederhana enggak? Ya. Jadi misalnya gini, ada orang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah gitu. Pasti itu menyimpang gitu. Karena standarnya ditetapkan. Ketika orang bertanya, Muhammad siapa Tuhanmu? Maka Allah langsung berikan penjelasan. Kul, katakan Muhammad, wallah, dia Allah ahad yang satu gitu. Jadi kalau Tuhannya banyak gimana? Menyimpang gitu. Karena standarnya jelas gitu loh. Itu standar akidah gitu. Ya, kalau dalam bahasa akidah menyimpang itu kan berarti kafir gitu kan. Kan sederhana saja gitu loh. Karena ini soal akidah gitu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan sekarang nggak ada orang kafir gitu, ya acuan standarnya gampang aja, surat Al-Ikhlas saja gitu sebagai acuannya gitu. Ketika mereka mengatakan bahwa Lata dan Uzza, Hubal dan Manat itu Tuhan kan gitu kan, ini kafir nih, kan sederhana aja. Mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah, namanya Kasim Baba, namanya ini, namanya itu macam-macam gitu, gampang aja itu mah, kafir nih pasti. Kenapa? Karena standar akidahnya udah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, dan Tuhannya Allah itu satu. Enggak mungkin banyak gitu. Enggak mungkin ada Tuhan pohon, ada Tuhan batu, ada Tuhan naon atunya petir gitu macam-macam gitu. Enggak. Sederhana aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah itu nggak beranak dan nggak diperanakan.
Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak gimana? Menyimpang gitu dari standar gitu. Kan sederhana aja gitu. Jadi kita dengan belajar Islam itu kita bisa menilai kan, oh ini mah menyimpang gitu. Nah jangan orang mengatakan, wah sekarang nggak ada orang kafir dan sebagainya, gampang aja itu standarnya gitu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluk kan gitu. Jadi sekarang ada tuntutan Pak di sosmed itu Pak ya, Tuhannya divisualkan dong gitu. Ya masa ada Tuhan tidak ada wujudnya gitu. Tapi kan sekarang kita ngerti jadinya dengan ayat itu udah pernah saya sampaikan. Ya kalau mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, begitu Tuhannya divisualkan, Tuhannya kehilangan sifat ketuhanan. Jadi sama dengan makhluk dong. Karena divisualkan gitu. Kan itu menarik Pak. Itu tuh standar-standar dalam Islam gitu. Sehingga kalau keluar dari standar itu ya menyimpang, dikatakan kafir. Ini kan yang harus kita ikuti. Jadi kalau hukum basairu min rabbikum itu menjadikan kita punya standar. Kalau kata Ibnu Katsir yang dimaksud dengan basairu itu, Ibnu Katsir adalah ahli tafsir, dia mengatakan berbagai hujah dan keterangan yang dikandung oleh Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam Islam kita punya standar kebenaran. Al-haqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau mau cari standar kebenarannya gimana? Lihat Al-Qur'an, karena dia jadi standar kebenarannya gitu. Ya, kalau kita pengen bikin cake yang bagus gimana? Lihat SOP-nya, lihat guidebook-nya kan gitu. Ya, oh caranya begini. Kenapa? Dengan ini dia akan jadi benar gitu. Al-haqqu birabbik fala takunanna minal mumtahin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka jangan kamu jadi orang yang rugi. Ya, dalam Islam standar kebenarannya bukan mengikuti keinginan kita, bukan mengikuti hawa nafsu kita, tapi selalu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Jadi apa yang kata Al-Qur'an batil ya batil, apa yang kata Al-Qur'an hak ya hak. Gitu, ya. Lalu kemudian begitu juga standar halal haram. Wala taqulu lima tasifu alsinatakum al-kadziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadziba. Jadi jangan kamu mengatakan pada suatu disifatkan oleh diri kamu sendiri dengan kedustaan, ini halal, ini haram gitu. Ya, tidak mengikuti standar yang telah Allah tetapkan. Litaftaru agar kamu membuat sesuatu 'ala Allahil kadziba, kedustaan pada Allah. Jadi punten ya Bu ya, punten, agak sensitif mungkin kalau kita bicara bahwa poligami halal, ya halal saja sudah gitu, nggak usah kemudian diperdebatkan lagi gitu. Kenapa? Karena kata Allah boleh. Bahwa kemudian nanti kita memilih untuk berpoligami tidak, itu kan satu hal yang lain. Tapi jangan hukumnya yang ditentang gitu. Kenapa? Karena dia udah halal gitu. Ya, zina itu haram. Jangan kemudian jadi karena kondisi lalu kemudian jadi ayeuna mah da kabeh ge geus kitu, wajar jamak gitu. Lalaki mah biasa lah gitu mah. Nu penting mah ulah istri we. Ya, kalau laki-laki mah udah biasa lah gitu. Nggak bisa gitu. Mau biasa sebiasa apapun gitu ya, tetap saja karena standarnya sudah Allah tetapkan gitu. Babi itu haram, tetap kita akan katakan haram. Nggak bisa, misalnya cacing pitanya sudah direduksi lalu kemudian jadi halal, nggak gitu. Tetap saja dia haram karena sudah diletakkan standarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamar itu haram, nggak bisa kemudian kita benarkan dengan alasan apapun gitu. Ngahalutan gitu ya, menghangatkan badan gitu ya. Keren, enggak juga gitu ya. Kalau aja menghangatkan badan tuh banyak yang lain gitu caranya kan gitu ya. Nggak harus pakai khamar gitu. Ya, jadi standar-standarnya diletakkan gitu. Ya, begitu juga kita bicara baik buruk gitu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dulu sangat susah Pak saya memahami ayat ini. Kok bisa dikatakan perang itu baik bagi kamu gitu?
Padahal di sini dikatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Wa huwa kurhul lakum, perang itu kamu benci gitu. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ternyata sesuatu yang kamu benci itu kalau diperintahkan oleh Allah itu pasti baik buat kamu. Tapi sesuatu yang kamu suka tapi dilarang oleh Allah itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah kan sekarang logikanya jadi sederhana aja. Ya, kita sedang asik kumpul dengan anak dan istri, tiba-tiba ada orang jahat masuk, kan gitu ya. Ya, pasti pilihannya dua. Pilihannya kita akan mengatakan pada orang jahat masuk ke rumah kita, badai naon maling, badai pun bojo mangga, gitu. Badai pun anak mangga, canda, dan kita cinta damai. Ya, ada perang mah tuh keji atuh, ya perang mah nggak ada tuh gitu. Kita mah cinta damai maling, mah nggak sok canda. Gitu. Atau ketika maling masuk ke rumah kita akan mengatakan rek naon maling, imah aing gelut gitu kan, gitu ya. Kalau nggak saya yang mati, kamu yang mati. Dah kan pilihannya cuma dua. Ya, Bu, milih yang mana? Kalau punya suami itu, kalau ada kondisi seperti ya milih yang kedua atau ya masa ada laki-laki ada orang jahat masuk ke rumahnya kemudian manggang badai naon. Nggak mungkin lah, walaupun kan benci kita karena bertarung tuh kan nggak ada orang yang senang bertarung tuh kan ya agar deg-degan gitu agar nggak dek-dek gitu, tapi dari ini mah kewajiban saya menjaga rumah tangga saya kan gitu kan, betul nggak ayatnya? Ya sekarang bayangkan teman-teman kita yang di Palestina tiba-tiba Yahudi masuk itu untuk intervensi tanah mereka, banyak tuh anak-anak Palestina kemudian mengatakan bangga Yahudi hoyong nao sampai bangga canda gitu. Sampai dah kamu cinta dan nggak bisa tuh pilihannya cuma perang kan ya kan dengan Yahudi itu hanya opininya aja yang dimainin kan, seolah kalau anak Palestina pakai ketepel itu jadi teroris kan itu ya. Yahudi pakai meriam aman itu mah kan demokratisasi namanya gitu kan, cuma opini-opininya aja. Allah mengingatkan kutiba alaikumul qital bahwa kurhul lakum wa asa an akrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dulu kalau udah bicara kisos tuh aduh ngeri kisos ya nggak manusiawi gitu kisos. Sekarang ternyata kan ada yang disebut dengan extraordinary crime, Pak. Kejahatan yang sudah tidak bisa kita terima kecuali balasannya dia harus dihukum mati lagi kan gitu. Ya kan? Ketika nggak dihukum mati malah nilai kemanusiaan kita jadi dengan hukuman dengan sakit itu gitu. Sekarang orang mulai menuntut lagi loh Pak hukuman mati itu karena kejahatan-kejahatannya udah nggak masuk akal sekarang gitu. Banyak kan orang ngebunuh orang gitu tanpa modus apapun gitu ya, bau gitu kan hanya karena pelong-pelong di jalan gitu. Ujung-ujung dibunuh aja. Kalau di Amerika tuh kasus pembunuhan massal tuh kan udah nggak terbilang. Ya, lagi diam di kafe tiba-tiba deret gitu, lagi dia jalan-jalan tiba-tiba deret gitu. Kalau tanya-tanya itu kunaon jawab gitu ya, terus diwalahil gitu kan kita tanya kan sekarang kita juga harus hati-hati kan, jalan aja harus hati-hati kan. Ya, kadang-kadang pelong-pelong aja bisa turun dari mobil bisa papuket didinya tuh gitu. Itu kenapa orang-orang kok pada begini ya gitu. Orang boleh nuntut lagi harus ada hukuman mati buat orang-orang seperti itu gitu. Karena tidak ada alasan kan dia untuk melakukan pembunuhan. Loh, betul nggak? Kita tiba-tiba jadi menuntut, oh iya ya, kisos itu bagaimana harus ada. Dalam Islam juga kan kisos itu untuk kejahatan-kejahatan tertentu kan. Nggak semua kejahatan tiba-tiba dikisos kan, enggak. Ya memang untuk kejahatan-kejahatan besar yang disebut extraordinary crime. Dibunuh, lalu kemudian dia boleh menuntut lagi, keluarganya boleh menuntut lagi di pengadilan untuk menuntut hukuman mati, kan kisos namanya. Oh iya ya, ternyata sesuatu yang Allah perintahkan itu mungkin dulu kita anggap buruk, setelah kita detailkan, ternyata emang kita butuh itu gitu. Ya, jadi Pak di negara-negara maju sekalipun hukuman mati kan tetap ada gitu. Ya,
Kalau jihad dikatakan serem, ternyata anggaran militer Amerika gede banget. Kenapa kok nggak serem gitu? Ya, kan perang itu anggaran perang kan gede banget. Coba lihat tuh, anggaran perangnya Amerika tuh gede banget. Dan tidak ada yang komplain, wah ini serem banget nih, radikal nih, teroris, nggak ada, aman-aman aja gitu. Ya. Tapi kalau kaum muslimin yang tiba-tiba anak Palestina mengumumkan jihad pada Israel, nah tiba-tiba itu mah teroris gitu. Jadi kan main-main opini-opini aja. Jadi bapak-bapak, Islam datang dengan standar. Supaya apa? Supaya kita tuh menyimpangnya sekecil mungkin. Ikutin standar-standar ini gitu ya. Islam juga punya standar terpuji, tercela. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. In qatsalahum karena hidon kabir. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Dulu membunuh anak perempuan itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Karena anak perempuan itu dianggap nggak produktif. Jadi gimana supaya tidak terbebani keluarganya? Boleh anak perempuan dibunuh hidup-hidup kan gitu. Sebelum Islam datang kan. Ya, maka banyak kisah-kisah terkait itu gitu. Sekarang gimana? Nggak boleh. Ya, jangan sampai kamu membunuh anak-anak kamu hanya karena kamu takut miskin gitu. Allah yang akan ngasih rezeki buat mereka, juga buat kamu gitu. Membunuh mereka itu dosa besar gitu. Kan sekarang jadi berubah gitu. Kalau dulu punya anak perempuan itu malu, kalau sekarang punya anak perempuan itu jadi tiba-tiba terpuji kan gitu. Kan Islam yang memberikan standar. Jadi bapak-bapak, Islam itu ketika bicara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, meletakkan standar-standarnya gitu supaya orang tidak menyimpang dari standar yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, ya standar keberuntungan juga ya, kun la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Pak, ada orang suka mengatakan gini Pak, ya tuh coba contoh dong cara bisnisnya etnis tertentu karena mereka mah bisnisnya ulet dan sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya enggak juga. Kenapa? Karena buat mereka mah enggak ada halal haram kan. Emang Jack Ma hebat gitu. Jack Ma hebat itu hanya karena banyak duit doang Pak. Tapi kalau kita bicara bisnisnya nggak ada kriteria haram dalam bisnisnya Jack Ma. Apa aja dilakuin gitu. Riba kayak mau saham kayak mau money game kayak mau ponzi kan semuanya dilakukan gitu. Kan Jack Ma bisnisnya bukan cuma Alibaba aja gitu. Tapi bisnis yang lain banyak. Dalam Islam nggak boleh gitu. Kita nggak bicara cuman bagaimana Anda jadi sekaya-kayanya, maka itu dianggap Anda orang sukses. Enggak. Kalau Anda lakukan keharaman, nggak sukses loh Anda gitu. Bayang nggak Pak? Nah celakanya kan kita sekarang itu kan begitu gitu. Ya, standar-standar keberuntungannya tuh pokok nama yang penting benar gitu. Sehingga nggak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak kita sekarang banyak yang terlibat di game online, judi online, trading. Kan semuanya haram itu kan. Trading itu kan judi kan sebenarnya kan. Modelnya Doni Salmanan, modelnya Indra Kents, itu kan judi sebenarnya. Ya. Dan dalam Islam kalau kita bicara bisnis tuh bukan saya untung kamu rugi atau kamu untung saya rugi. Bisnis itu kan kita sama-sama untung, dapat manfaat kan dari bisnis yang kita jalankan. Lah dari judi nggak mungkin dong semuanya untung, betul nggak Pak? Dari judi itu kan ada yang diuntungkan, tapi pasti ada yang dirugikan kan gitu. Sekarang Bu, malah ini yang tren. Ya, makanya kita kaget kemarin ya, ratusan apa ribuan tuh mahasiswa IPB ternyata terlibat ya dalam judi online ya, betul ya, pinjol ya, pinjol. Pak bayangkan, Pak pinjol itu Pak gini, Bu, ini nanti
buat ngingetin anak-anak aja lah kalau menurut saya ya, kita mah udah nggak ngikut-ngikutin yang begitulah ya. Minjem 1 juta dapatnya 800, nanti kembalikannya 1.200.000 gitu. Keren nggak? Anda ngajukan pinjaman 1 juta, turunnya 800 karena administrasi 200 kan. Nanti ngulanginnya itu 1.200.000 gitu. Kenapa? Karena bunga kan gitu. Ya, dan kayak gampang kan. Tinggal masukin KTP, ya tinggal masukin nomor HP yang ada di HP kita gitu. Tiba-tiba kalau 1 juta mah cincai banget. Hanya dalam waktu 1 menit juga dapat tuh uang 1 juta gitu. Ya. Kayak yang keren, tapi kan belum apa-apa Islam udah mengatakan kul la yastawil khabis wa thayyibu walau a'jabaka kathratul khabis. Katakanlah Muhammad, nggak sama yang haram dengan yang halal itu. Walaupun yang haram itu menakjubkan buat kamu gitu. Fattaqullaha ya ulil albab la'alakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah wahai orang yang punya akal agar kalian beruntung. Sekarang beruntung itu bukan cuma benar, tapi beruntung itu ada barokah di dalamnya, nggak dengan jalan-jalan yang haram gitu. Ya, tapi sekarang karena trainingnya cepat kaya, cepat kaya, cepat kaya, cepat kaya, cepat kaya gitu. Jadi orang udah nggak peduli lagi dengan hal-hal haram. Kasihan anak-anak kita sekarang. Kejahatan-kejahatan keuangannya ada langsung di depan mata mereka gitu. Ya, hanya dengan 1 klik saja mereka sudah melakukan keharaman. Ya beresiko buat mereka. Ya, na'udzubillah subhanahu. Jadi bapak-bapak ibu rahimahumullah, diletakkan standar-standar ini supaya kita tetap dalam predikat khair, kita tetap dalam predikat terbaik gitu. Ya, bukan untuk menyulitkan, tapi justru supaya konsep zero defect-nya tercapai. Karena kalau penyimpangnya terlalu banyak, pasti kita jadi tidak kompetitif gitu. Ya, begitu juga standar kualitas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, ya, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Ya, tidak ada pretensi laki-laki lebih baik dari perempuan, perempuan lebih baik dari laki-laki. Nggak ada pretensi orang Sunda lebih baik dari orang Batak lebih baik dari orang Jawa. Nggak ada pretensi orang Cina lebih baik dari orang Arab lebih baik dari orang Eropa, nggak ada. Allah menciptakan manusia seperti itu, dan kita nggak bisa milih. Sepakat nggak Bu? Ya. Kan nggak bisa milih tiba-tiba jadi lelaki, kan nggak bisa kemudian nyesel, aduh dah hoyong nama jantan pameget ya teh, jantan istri ya teh, nah ujuk-ujuk jadi lelaki gitu, nggak bisa gitu. Ya, pengennya mah jadi orang Swiss tapi nggak jadi orang Cimahi gitu, udah nggak bisa milih gitu mah, kan nggak ada orang Swiss lebih baik dari orang Cimahi kan nggak gitu ya. Makanya saya udah sempat menyampaikan ya bahwa anti etnis itu ya itu digembar-gemborkannya oleh Yahudi gitu. Jadi kalau ada anti Cina, anti Arab, itu mah pasti orang Yahudi itu yang digembar-gemborkan begitu. Karena dalam Islam orang nggak bisa milih. Emang bisa milih tiba-tiba jadi orang Cina, petet gitu? Kan tidak bisa. Kalau bisa milih mah pasti pengen jadi orang Afrika gitu ya. Benar nggak? Ya jadi nggak salah dong mereka gitu. Ya jadi orang Cina nggak salah gitu ya. Kan gitu. Betul ya? Tapi kalau bicara kualitas, deep stressing, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa gitu. Dulu Pak, ketika Rasul datang Pak, mereka nolak Rasulullah. Kenapa? Karena mereka mengatakan nahnu aksaru amwalan wa auladah wa manahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak harta dan kami lebih banyak anak, maka nggak mungkin kami diazab oleh Allah. Karena kalau dulu kualitas manusia itu ditandai dengan kekayaannya dan syahwatnya.
Jadi yang paling hebat orang itu siapa? Dupang Benghana, istrinya paling banyak, anaknya paling banyak, itu paling hebat. Gitu. Dulu orang dulu begitu. Makanya kan Pak, ya salah satunya nih, ya, orang-orang dulu itu, ya, kalau sudah bicara tentang kualitas hidup mereka, bagaimana mereka ingin sekaya-kayanya dan mereka ingin sebanyak-banyaknya anak, ya kan begitu caranya. Kenapa? Karena standar kualitas mereka itu. Sekarang dengan datangnya Islam jadi lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Boleh kamu punya uang banyak, boleh, nggak ada masalah dengan itu. Boleh nggak punya anak banyak, boleh, nggak ada masalah dengan itu. Tapi itu bukan indikator keberhasilan gitu loh. Karena indikator keberhasilan itu takwa. Kan jadi beda nih gitu. Kan jadi beda ininya standarnya. Kalau dulu kata standarnya yang paling sukses itu paling banyak uangnya, sehingga dia melakukan segalanya untuk dapat uang. Kan? Yang paling berhasil itu yang paling disenangkan syahwatnya, maka mereka lakukan apapun untuk menyenangkan syahwatnya. Kan gitu. Sekarang kan enggak gitu. Semuanya dengan jalan-jalan yang halal. Kenapa? Karena itu enggak jadi indikator keberhasilan. Yang jadi indikator keberhasilan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, ketika Allah menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, khair wasyarnya itu dibuat oleh Allah standarnya. Ini loh standarnya. Kalau kalian menyimpang dari ini berarti syar namanya. Tapi kalau kalian tetap dalam standar ini, khair namanya. Dan orang yang paling banyak khairnya, maka dia akan jadi yang terbaik di sisi Allah. Dia akan lihat hasilnya. Tapi orang yang paling banyak menyimpang dari al-khair ini, maka dia akan juga lihat hasilnya. Dia akan jadi yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bapak-bapak rahimahullah, ya mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol seperti ini kita jadi ngerti Islam itu bukan untuk mempersulit kita, tapi justru untuk menjadikan kita orang-orang yang berkualitas untuk khairu ummatin ukhrijat linnas gitu loh. Kebayang nggak Pak maksudnya Pak? Ya, batur-batur asik zina orang menikah kan gitu kan Pak? Ya kan gitu kan? Kan dulu udah saya sampaikan kalakuan gitu-gitu kene. Cuman yang satu tiba-tiba jadi mulia, yang satu tiba-tiba jadi hina gitu. Ya, orang mah lagi asik ngabuhar, orang sholat subuh kan gitu kan. Bener nggak? Kan oh iya ya beda nih. Standar kualitasnya beda nih orang-orang ini gitu. Ya, ya orang lagi berkumpul pakai selimut semua gitu, udah Bandung teh tiris gitu ya. Ujuk-ujuk bapak-bapak teh bangun, wudhu ke masjid, ada yang mandi dulu ke masjid gitu. Ini kan kualitas orangnya beda nih, yang begini-begini nih gitu. Ketika orang lain korupsi, bapak nggak mau korupsi, pengennya yang halal-halal aja. Kan gimana nggak jadi khair kita tuh gitu. Bayang nggak maksudnya gitu? Ya bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita ngerti gitu. Kenapa? Karena kalau nggak diikutin, ya zero defect itu pasti ada defect efeknya. Pemayak manis pelazaratin khairoyah itu begitu kan gitu ya. Jadi dia bikin semacam biografi ya, untuk biografinya gitu ya. Seorang bankir, sebuah swasta nasional lulus atau biografi masuk pensiunnya, isinya seingat saya pernah melakukan kecurangan keuangan yang kalau dikumpulkan sama karir saya besarnya 550 juta. Lalu Allah timpakan musibah pada keluarga kami. Seorang anak saya terlibat penggunaan narkoba, dan kalau saya hitung-hitung dia untuk menyembuhkan anak saya sekitar angka 550 juta. Apa yang sebenarnya Allah tunjukkan pada saya? Ini kan jika lu impas, tapi kan enggak. Ya uangnya habis juga yang dulu dia ambil dengan cara jahat itu gitu. Anaknya jadi korban. Kan betul zero defect itu. Begitu orang menyimpang, pasti dia akan lihat akibat dari penyimpangannya itu. Ya, ini saya ketemu nih Bu. Ini langsung saya ketemu dengan orangnya. Hari ini udah nggak ada orangnya. Kemungkinan udah meninggal Eva ini. Ini saya ngobrol di ITB. Ya, Eva seorang ibu muda yang sedang dalam masa pertobatan menceritakan kisah tragisnya di masa lalu.
Usia 17 tahun saya terlibat pergaulan bebas. Usia 19 tahun saya terpaksa menikah karena hamil. Ternyata suami saya seorang pengguna narkoba dan saya akhirnya ikut makin narkoba. Sekarang usia saya 21 tahun. Saya dan suami terinfeksi virus HIV. Anak kami yang pertama juga positif HIV. Sekarang saya sedang mengandung anak yang kedua dan ternyata juga positif HIV. Coba bayangkan. Baca nggak hari ini di koran-koran dulu? Ya. Potensi HIV kita ini sekarang Bandung ini tinggi sekali. Dan itu banyak menimpa anak-anak kecil sekarang. Yang sebenarnya karena kejahatan orang tuanya di masa lalu gitu, anaknya menanggung itu. Kan kemarin kita kaget dengan data itu. Data HIV di Bandung ini tinggi sekali hari ini. Ya, kan terujug-ujug gitu loh Pak. Ya, karena perilaku menyimpang kan. Ya, ternyata ada seorang dokter yang bicara tentang LGBT Pak. Ya, dia bicara mengenai pasien LGBT. Ya udah masih klinis, ya udah HIV AIDS gitu. Terus menyebarkan juga kepada yang lain gitu loh. Kan luar biasa gitu. Jadi zero defect itu ternyata berlaku juga kan dalam kehidupan kita gitu. Ya. Menyimpang pasti ada defect efeknya, pasti ada akibat dari penyimpangan itu gitu. Ya na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah ya. Kalau kita lihat hari ini ya persoalan-persoalannya. Dan saya ketemu dengan orang ini Pak. Eva tuh udah pakai kerudung, pakai baju panjang Pak sekarang. Ya, waktu itu saya ngobrol-ngobrol itu. Tapi udah ada HIV AIDS di badannya. Terus dia cerita, Pak Ustadz saya diampunkan Allah enggak? Ya pasti saya bilang diampunkan Allah. Karena Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, betul enggak? Enggak ada yang enggak diampunkan Allah gitu. Ya sampai kemudian mati nanti kan gitu ya. Kecuali kalau udah menjelang ajal baru tutup alat. Saya bertobat sekarang ya, cuma udah nggak diampunkan oleh Allah. Tapi selama ajal itu masih jauh, kita bertobat, apapun kejahatan kita itu pasti diampunkan Allah. Betul nggak? Ya nggak ada yang nggak diampunkan Allah. Gitu. Tapi kan kebanyakan usia 21 tahun sudah kena HIV AIDS. Terus gimana mau mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu gitu. Mau disematkan kamu umat yang terbaik yang pernah Allah turunkan bagi manusia. Kan susah jadinya gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah ya dalam Islam kenapa dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena memang ada defect efek. Setiap penyimpangan kita melakukan syar pasti kita akan lihat akibatnya gitu. Ya, karena itu tidak punya pilihan kecuali ketaatan yang kita jalankan. Gitu. Ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi ini juga ya andai kebenaran hawa nafsu manusia pasti rusak langit dan bumi dan semua di dalamnya ya betul. Walau taba al-haqqu ahwa'ahu. Jadi kalau al-haq itu kebenaran itu sekarang ikuti keinginan manusia. Ya, kayak hari ini gitu. Manusia dijadikan penentu kebaikan segala sesuatu. La fasadatis samawati wal ardi wa man fihin. Rusak tuh langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Bal atainahum bidzikrihim. Bahkan kami sudah turunkan bagi mereka kebanggaan mereka, peringatan, standar-standar tadi. Fahum an dzikrihim mu'ridun, tapi berpaling mereka dari standar-standar peringatan itu. Ya, jadi kalau hari ini kita saksikan bencana di mana-mana, Pak, ya kita harus ingat bahwa bencana itu kan nggak ujuk-ujuk sekedar fenomena alam gitu ya. Ya, pasti ada peran serta manusia di dalamnya yang mengakibatkan itu terjadi. Tinggal ditafakuri saja. Karena Allah jauh hari sudah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Gitu ya. Oke, ya. Karena itu konsepnya Pak dalam Islam itu begini Pak. Orang kemudian sering bertanya, Pak Ustadz, ya kalau kita idealis taat itu nanti hidup kita susah, gitu ya. Sehingga kalau kita pengen lebih mudah hidupnya gimana? Nggak usah terlalu idealis gitu, nggak usah terlalu taat, ya. Sehingga orang melakukan perbandingan.
Ya, kesejahteraan vs idealisme gitu. Ya, jadi kalau pengen sejahtera lupakan idealisme, tapi kalau pengen idealis lupakan kesejahteraan, karena kesejahteraan nggak nyambung dengan idealisme kan gitu orang sekarang kan. Ya, sehingga kadang-kadang kan kita ngatain ke anak kita gitu juga, ulah taat-taat teuing gitu. Ya, kunaon hese hirup gitu, taat-taat teuing gitu. Jadi ya wajar-wajar we lah sekali-kali rada bau mah sok we mah enggak gitu kan. Ya, ke suami kita ingatkan gitu juga, atuh ayah jangan terlalu kaku atuh ayah ya. Menerima yang begitu sedikit-sedikit mah nggak apa-apa lah gitu. Kenapa kalau terlalu kaku nanti kita nggak kaya-kaya nih gitu. Seolah-olah gitu ya dalam frame pandangan kita tuh antara idealisme dengan kesejahteraan tuh bertentangan gitu. Ya, jadi pilihannya kalau mau sejahtera ya jangan terlalu idealis gitu. Lupakan ketaatan. Tapi kalau mau taat ya lupakan kesejahteraan. Sebenarnya dalam Islam nggak begitu ternyata. Ternyata saya pretelin Pak, dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu, kalau bicara keingkaran dan kemaksiatan, maka hidupnya akan di bawah standar. Ini standar hidup. Ini standar hidup nyaman kalau kita bicara. Ya. Dia di bawah standar hidup. Ya. Di bawah. Dia nggak pernah diberi kemudahan oleh Allah. Hanya ada istidraj. Istidraj itu waktu tunda, sebentar aja dikasih kemudahannya. Ya. Nah, kalau sudah istidraj kemudian nanti ditarik lagi oleh Allah. Dia akan suul khatimah. Jadi orang yang ingkar dan bermaksiat itu, ya sebenarnya nggak pernah hidupnya nyaman karena keingkaran dan kemaksiatannya. Hanya dia dikasih sebentar oleh Allah yang namanya istidraj. Istidraj itu waktu tunda. Dari bahasa Sunda nama disungkun ke Allah. Ya, kalau dia tetap dalam keingkaran dan kemaksiatannya maka akan ditarik lagi. Dia akan mengalami hidup yang sulit kalau kemudian sampai suul khatimah. Dia mati dalam keadaan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah peringatkan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhasnahum baghtatan fa iza hum mublisun." Tatkala mereka melupakan apa yang aku ingatkan ini, kata fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Aku bukakan pintu-pintu kesenangan tiap segala sesuatu. Jadi kalau orang ingkar dan bermaksiat, dibukakan oleh Allah pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu, tapi ada batasnya. Ada limitnya. Kapan idza farihu bima utu, tatkala mereka sedang bergembira dengan apa yang aku datangkan itu, akhasnahum baghtatan, aku tarik tiba-tiba kenikmatan itu, fa izahum mublisun, maka mereka akan berputus asa. Jadi kalau orang ingkar dan bermaksiat, dikasih oleh Allah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, dibukakan oleh Allah kesenangan-kesenangan. Tapi jangan berharap bahagia ya, ditarik oleh Allah kemudian dan dia suul khatimah. Ya, tapi kalau ketaatan itu selalu orang-orang taat itu selalu dibawa di atas garis kesenangan karena hidupnya itu selalu dimudahkan Allah. Orang-orang taat itu hanya ada ujian dari ketaatan itu. Kalau dia tetap dalam keimanan ketaatannya akan ditarik lagi oleh Allah. Dia akan husnul khatimah. Nah, kalau bapak-bapak nggak punya dosa-dosa masa lalu kan enak menghadapi masa-masa tua itu kan lebih nyaman kan. Tapi kalau kita dengan semua dosa di masa lalu kan berat hidup itu. Kan lebih enak jadi orang taat sejak awal, tapi mungkin ada ujian. Mungkin capaian kita nggak seperti orang-orang yang korupsi gitu kan. Mungkin ujian kita nggak seperti orang-orang yang mereka melakukan semua kejahatan keuangan kan gitu kan. Tapi kan ujian itu nggak selamanya. Kalau kita tetap dengan ketaatan dan keimanan, kan ditarik oleh Allah, diberikan kemudahan dan kita husnul khatimah. Makanya jangan terlalu heran kalau misalnya ada orang secara finansial biasa-biasa aja, tapi kok nyaman banget ya di usia tuanya gitu.
Ya, dan dia husnul khotimah. Husnul khotimah tuh khusyuk ibadahnya, ya, enak gitu ya, merasakan kenikmatan beribadah, takarub pada Allah. Iya Pak, ya di usia di atas 50 tahun ini kan saya jadi banyak nangis, kesempatan tobat gitu ya. Kan asik gitu, menikmati sholat, menikmati takarub, habis sholat kita berdoa, itu kan kita bisa nangis-nangisnya. Bener nggak? Karena itu tuh nikmat. Tapi kan nggak semua orang dikasih itu kan oleh Allah gitu. Ada yang sebagian dikasihnya suul khotimah oleh Allah gitu. Karena kemaksiatan yang begitu banyak dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Karena Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an itu, walau an ahlul qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fasnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beribadah bertakwa, la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard, barokah dari langit dan bumi. Coba bayangkan ayatnya kan sama kualitasnya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. La fatahna alaihim barokati minas samai wal ard. Kan sama-sama Allah bukakan. Tapi kalau ini kan nggak ada barokah. Kalau ini Allah hanya mengatakan abwaba kulli syai'in, kesenangan-kesenangan kan yang dibukakan oleh Allah, nggak ada barokahnya kan. Bagi orang yang ingkar dan maksiat itu dibukakan kesenangan oleh Allah, tapi kan nggak ada barokah di ayat ini. Allah hanya mengatakan fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Sok bangga, pengen kesenangan seperti apa sih, silahkan dibukakan oleh Allah gitu. Tapi kalau di ayat ini kan beda, lihat kualitas ayatnya, la fatahna, walaupun sama ayatnya fatahna, la fatahna, di sini ada lam qasam, sungguh. La fatahna alaihim barokati, barokah minas sama wal ard, dari langit dan bumi. Artinya kan dibukakan kemudahan dan sertakan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau orang mengatakan bahwa kayaknya idealisme itu bertentangan dengan kesejahteraan, enggak. Hanya kita mah tidak fairnya kalau nu ingkar mah dibelah dia ditinggalin nate. Geran nu taat mah nu di dia nu ditinggalin nate gitu. Makanya kalau cerita-cerita Rasulullah pasti yang sedih-sedihnya aja gitu. Yang berat-beratnya aja cerita Rasulullah tuh. Ya, kegembiraannya jarang disampaikan. Sehingga orang aduh kalau jadi nu taat teh juga mah liweuh hirup teh gitu. Padahal kan sepanjang hidupnya Rasul diberikan kemudahan oleh Allah kan. Hidup Rasul kan di atas kenyamanan kan. Kalau Rasul zuhud ya karena zuhud ya, ngambil pilihan hidupnya sederhana gitu. Ya. Tapi diuji kan. Tapi kalau lihat orang-orang yang ingkar dibelah dia ninggalin teh istidraj. Waduh hebat tamai. Geunah pisan tamai. Kan kita lupa mereka diberikan kesusahan yang panjang. Ya. Lihat Fir'aun di akhir hayatnya kan, diberikan kekuasaan nggak seberapa, di akhir hayatnya sampai tubtu al-an, aku tobat sekarang, aku tobat sekarang, aku tobat sekarang. Kalau diterima tobatnya oleh Allah, coba ya. Gimana menderitanya ada orang ingin tobat, bahkan tobatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak rahimakumullah, ngobrol-ngobrol kecil-kecil seperti ini membuka semangat kita untuk jadi orang yang makin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak keluarga kita, ya, anak cucu kita untuk jadi orang yang paling taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketaatan itu membawa kemudahan dalam hidup. Hanya di warning ada ujian-ujian yang Allah datangkan. Tapi udah ujian mangga lama, ya. Nanti ditarik lagi dan kita husnul khotimah daripada bermaksiat. Ya, kayak yang nyaman hidup padahal tidak, hanya istidraj saja. Ya, lalu kemudian ditarik kesulitan, suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kecil kita kali ini, ngageuikeun gitu ya. Sengaja masuknya jadi di Imron Effect karena Bapak
bapak-bapak mah orang-orang pintar gitu, jadi menyampaikan di dalam dunia kerja ada yang disebut dengan zero defect. Orang tahu betul kalau banyak menyimpan kita pasti akan rusak. Dan Islam fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.